wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Teti Sumiati. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga baik-baik saja, sehat selalu, jaga kesehatan ya, mengikuti protokol kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, marilah anak-anak kita membahas materi mengenai fungsi komposisi. Penggabungan operasi dua fungsi secara berurutan akan menghasilkan sebuah fungsi baru. Penggabungan tersebut disebut komposisi fungsi dan hasilnya disebut fungsi komposisi. Jika fungsi F dikomposisikan dengan fungsi G, maka gambar diagram panahnya seperti berikut. Di sini ada 3 himpunan, ada himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Nah, jika yang pertama yang dikomposisikan adalah fungsi F, yaitu memasangkan atau memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Jika bervariabel X, anggota himpunan A-nya sebagai domainnya atau daerah asalnya yaitu X, kemudian hasilnya, ringnya, dan kodomainnya adalah fx karena dipetakan atau dipasangkan oleh fungsi f. Kemudian setelah itu dipasangkan atau dipetakan ke anggota himpunan C oleh fungsi G, maka ditulisnya GFX. Nah, di sini jika fungsi F yang terlebih dahulu dikomposisikan baru G, maka penulisannya itu G bulatan cos, ini G bulatan fx. Kalau bervariabel x ada x-nya ya. Jadi kalau tidak ada x-nya berarti G bulatan F. Ini G komposisi F gitu. Tapi yang dipasangkan terlebih dahulu adalah fungsi F dulu, baru G. Tapi penulisannya G komposisi F. Kalau bervariabel X berarti G komposisi fx. Nah, kalau dibalik, jika fungsi G dikomposisikan dengan fungsi F, maka gambar diagram panahnya seperti berikut. Berarti di sini anggota himpunan A dipasangkan ke anggota himpunan B atau dipetakan itu oleh fungsi G dulu, kemudian dilanjut ke anggota himpunan C-nya oleh fungsi F. Maka penulisannya adalah F bulatan G. Kalau bervariabel X berarti F bulatan GX gitu ya. Jadi penulisannya adalah F komposisi G. Jika bervariabel X, F komposisi GX. Jadi kalau F komposisi G itu yang terlebih dahulu dipetakan atau dipasangkan adalah fungsi G dulu, baru F. Kemudian penulisannya bahwa F komposisi GX ini boleh ditulis F kurung GX. Artinya fungsi G dikomposisikan dengan fungsi F. G terlebih dahulu baru F. Kemudian kalau G komposisi fx ini bisa ditulis G kurung fx. Artinya fungsi F dikomposisikan dengan fungsi G. Sekarang contoh soalnya. Nomor 1. Diketahui fungsi F dan G dan dinyatakan dalam pasangan terurut. Jadi tidak bervariabel X ya. Dinyatakan dalam pasangan terurut. Seperti ini fungsi F-nya pasangannya adalah 0,1, 2,4, 3,-1, 4,5. Kemudian fungsi G-nya adalah 2,0, 1,2, 5,3, 6,7. Pertanyaannya adalah yang pertama, gambarlah F komposisi G dengan diagram panah. Kemudian tentukan F komposisi G. Yang C-nya tentukan F komposisi G1, artinya nanti X-nya diganti oleh 1. Kemudian yang keempat tentukan F komposisi G6. Nanti X-nya diganti dengan 6. Kita jawab. Oh, ada pertanyaan lanjutan yang E-nya dibalik ya. Kalau ini F komposisi G, selanjutnya adalah gambarlah G komposisi F dengan diagram panah. Kemudian tentukan G komposisi F-nya, pasangannya maksudnya. Kemudian tentukan G komposisi F4 dan tentukan G komposisi F2. Kita jawab ya. Yang pertama tadi menentukan F komposisi G, menggambar diagram panahnya. Jadi karena F komposisi G berarti yang terlebih dahulu dipasangkan adalah G dahulu, fungsi G dulu kemudian F. Jadi gambarnya ini ada anggota himpunan A, anggota himpunan B, anggota himpunan C. Kemudian yang dipetakan atau dipasangkan adalah G dulu. Kalau F komposisi G, G dulu. Berarti kalau G dulu domain atau daerah asalnya adalah
angka pertamanya ya, 2156, 2156. Kemudian anggota himpunan keduanya, pasangan yang keduanya adalah 0237. 0237, saya tujuhnya di bawah, sebetulnya di atas nggak apa-apa. Kemudian untuk berikutnya dilanjutkan yaitu dipasangkan oleh fungsi F. Fungsi F domainnya atau daerah asalnya adalah 0234, 0234, 7 nggak masuk. Jadi kalau misalnya tadi 7 di atas, 4-nya di bawah tidak apa-apa. Penulisannya ngacak tidak apa-apa. Anggota himpunan keduanya untuk fungsi F yaitu angka keduanya 14-15. Lalu kita buat tanda panahnya ya untuk fungsi G-nya 2,0, 1,2, 5,3, 6,7. 4 ini di anggota himpunan A-nya tidak punya pasangan. Kemudian untuk fungsi F-nya memasangkan 0,1, 0 dengan 1, 2 dengan 4, 3 dengan min 1, 4 dan 5. Nah, ini gambar diagram panahnya. Untuk F komposisi G di mana yang dipasangkan adalah G dahulu kemudian F. Kemudian tadi pertanyaan yang B-nya adalah tentukan pasangan F komposisi G-nya ya, F komposisi G-nya. Nah, F komposisi G-nya yang mana? Adalah anggota himpunan A yang pasangannya itu berlanjut sampai punya pasangan di anggota himpunan C. Jadi tanda pandahnya itu nyambung gitu. Misalnya ini yang pertama 2 dipasangkan dengan anggota himpunan B dengan 0. Nah kemudian ada lanjutannya lagi dia 0 ke 1. Maka F komposisi G-nya adalah anggota himpunan A dengan anggota himpunan C, di mana si pasangannya itu nyambung dengan anggota himpunan yang kedua, yang B. Jadi 201. Maka F komposisi G-nya adalah 2,1. Kemudian ini angka 1 juga. 1 nyambung ke angka 2. 2 nyambung ke angka 4. Jadi F komposisi G-nya adalah 1,4. Kemudian 5 nyambung ke angka 3. 3 nyambung ke min 1. Jadi F komposisi G-nya adalah 5, min 1. Nah si angka 4 ini di anggota himpunan A dia tidak punya pasangan. Jadi tidak termasuk F komposisi G. Nah, ini yang 6 dengan 7 ada pasangan, tapi dari 7 ke anggota himpunan C-nya tidak punya pasangan. Jadi tidak termasuk F komposisi G. Jadi yang termasuk F komposisi G adalah jika anggota himpunan pertama mempunyai pasangan di anggota himpunan kedua berlanjut ke anggota himpunan ketiganya gitu ya. Jadi di sini adalah F komposisi G-nya adalah 2,1, 1,4 dan 5,-1. Ditulis ini pakai tanda kurung kurawal seperti ini. Nah, kemudian yang C tadi pertanyaannya adalah F komposisi G1. Artinya X bukan X ya. F komposisi G1 maksudnya si 1 ini punya pasangannya apa? Bisa terlihat di sini. 1 punya pasangan 4. Jadi F komposisi G1 sama dengan 4. Kemudian F komposisi G6. 6 di sini anggota pertamanya tidak ada angka 6. Berarti emang tidak ada berarti ya. Tidak ada ya. Kalau tidak ada ditulisnya tidak terdefinisi atau tidak ada karena 6 bukan anggota domain atau daerah asal dari F komposisi G-nya. Atau ditulis 6 ini bukan anggota. Ini lambang bukan anggota ya. Kayak huruf E terus di garis ini namanya bukan anggota. D itu maksudnya domain atau daerah asal dari F komposisi G-nya. Dari gambar juga terlihat di sini 6 ke sini kan 7 tapi di sini kan tidak ada ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya nomor E yaitu dibalik ya menggambarnya G komposisi F. Dibalik berarti kalau G komposisi F berarti F dulu baru G gitu. Jadi yang dipasangkannya F dulu. Berarti kan di sini domainnya 0234, 0234. Kemudian anggota himpunan keduanya 14-15, 14-15. Dilanjut untuk fungsi G-nya domainnya 2157. Karena tadi 2-nya belum ditulis di bawah nggak apa-apa. 2, 1-nya sudah ada, 5, 6 ya. 2, 1, 5, 6. Maaf. Daerah asalnya atau domainnya. Kodomainnya adalah anggota pasangan keduanya 0237. Lalu kita pasangkan F-nya ya. Jadi F dulu berarti 0 ke 1, 2 ke 4, 3 ke min 1, 4 ke 5. Kemudian untuk
apa fungsi G-nya memasangkan 2 ke 0, 2 ke 0, 2 ke 0. Nggak apa-apa, tanda panahnya miring-miring nggak apa-apa. 1,2, 1 ke angka 2, kemudian 5 ke angka 3, dan 6 ke angka 7. Jadi di sini adalah G komposisi F. Jadi yang dipasangkan adalah fungsi F dulu baru G. Nah sekarang kita lihat anggota himpunan pertama yang tanda panahnya itu nyambung sampai ke anggota himpunan ketiga ya, ke C. Oke, untuk G komposisi F berarti adalah anggota himpunan pertama yang pasangannya itu nyambung ke anggota himpunan kedua, kemudian ke anggota himpunan ketiga. Kita lihat 0 dipasangkan dengan 1, 1 nyambung ke angka 2. Jadi G komposisi F-nya adalah 0,2. Kemudian 2 ke anggota himpunan keduanya 4. Nah, dari 4 di sini dia tidak punya pasangan di anggota himpunan ketiga. Berarti tidak termasuk G komposisi F. Ini juga sama, 3 ke min 1 tidak punya pasangan di anggota himpunan ketiganya, ya kan? Kemudian 4 ke 5 nyambung ke 3. Jadi ini termasuk G komposisi F-nya berarti 4,3. Nah ini 2 di anggota himpunan pertamanya tidak ada, tidak punya pasangan. Dia hanya nyambung ke anggota himpunan ketiga saja. Berarti tidak termasuk G komposisi F. 6 juga sama, di anggota himpunan pertamanya tidak punya pasangan. Jadi di sini yang termasuk G komposisi F adalah 0,2, 4,3. Hanya aja 2 ya, hanya ada 2. Ditulisnya hanya ada 2 pasang, yaitu G komposisi F-nya adalah 0,2, 4,3. Kemudian G komposisi F4, nah si 4 punya pasangannya berapa? 3. Jadi sama dengan 3. Kalau G komposisi F2, di sini angka pertamanya kan nggak ada angka 2. Berarti tidak ada atau ditulis tidak terdefinisi karena 2 bukan anggota dari domain atau daerah asal G komposisi F. Karena memang di gambarnya juga tidak ada, tidak punya pasangan di anggota himpunan pertamanya. Sekarang ke nomor 2. Bagaimana kalau fungsinya itu bervariabel X gitu. Nah, dipahami ya. Nomor 2, diketahui fungsi F-nya adalah fx dan ada fungsi G yaitu gx. Fx-nya 2x min 1, gx-nya adalah x kuadrat ditambah 2. Pertanyaannya adalah tentukan G komposisi fx, karena bervariabel x jadi ada x-nya. Kemudian yang B-nya F komposisi gx. Kemudian nomor C pertanyaannya, apakah hasil G komposisi fx ini sama dengan hasil F komposisi gx? Nah, nanti kalau misalnya sama atau tidak sama, diambil kesimpulannya apa. Kemudian disuruh menghitung G komposisi F3, artinya nanti X-nya diganti dengan 3. Dari hasil hitungan G komposisi F. Kemudian yang E-nya adalah tentukan F komposisi G min 1, nanti hasil hitungan yang B, si X-nya itu diganti dengan min 1. Kita jawab ya. Nah, ini saya tulis lagi nih yang diketahuinya fx-nya 2x min 1, gx-nya adalah x kuadrat tambah 2. Yang pertama kita mau menghitung G komposisi fx. Nah, penulisannya boleh ditulis G kurung fx. Lalu kita ganti yang paling belakang dulu, fx dulu yang kita ganti, yaitu fx-nya adalah 2x min 1, 2x min 1 ya. Di sini di luar ada G. Ini tidak bisa dikalikan ke dalam jadi G kali 2x, G 2x, G kali min 1 min G. Tidak bisa. Karena ini fungsi. Oleh karena itu pemahamannya kita lari ke kanan ya. Untuk memahami kalian ya. Yang warna biru ini kita pahami. Kalau sudah paham sih ini tidak perlu ditulis. Pemahaman, Gx-nya ini ya. Kita mau mencari G-nya ya kan. G-nya bagaimana penulisannya. Kita tulis Gx-nya adalah X kuadrat ditambah 2. Pemahaman aja nih. Jika X-nya saya ganti dengan 1, G1, jadilah X-nya diganti dengan 1. Jadi 1 kuadrat ditambah 2. Jika X-nya diganti 2, jadi G2, maka penulisannya X-nya diganti dengan 2. Jadi 2 kuadrat ditambah 2. Penulisan aja. Jika X-nya saya ganti dengan 3, berarti kan G3 sama dengan X-nya ganti dengan 3, jadi 3 kuadrat ditambah 2. Jika X-nya saya ganti dengan 4X, berarti kan X-nya diganti dengan 4X, jadi 4X kuadrat ditambah 2, kasih kurung, 4X kuadrat tambah 2. Nah, soal yang tadi adalah G 2X min 1. Jadi, maka jika G 2X min 1,
Jadi si X ini diganti dengan 2x-1. Jadilah penulisannya 2x-1 kuadrat ditambah 2. Seperti ini. Jadi ini X-nya ya. X-nya diganti dengan 2x-1 ada kuadratnya tambah 2. Nah, saya tulis di sini tuh. Jadi G dalam kurung 2x-1 penulisannya diganti karena si G-nya adalah X kuadrat plus 2. Tapi X-nya harus diganti oleh 2x-1. Jadilah 2x-1 kuadrat ditambah 2. Selesai pemahaman penulisannya. Nah, sekarang sih tinggal menyederhanakan saja. Nah, untuk menyederhanakannya, karena ini adalah kuadrat, kita lari ke bawah nih yang warna hijau, mengingatkan saja cara membuka aljabar ya, kuadrat seperti ini. A tambah B, ini ada kurungnya, di dalam kurung A tambah B kuadrat. Nah, cara membukanya adalah A kuadrat ditambah 2 kali AB. Jadi 2 kali plus B, 2 kali A kali plus B adalah plus 2AB. Kemudian B dikuadratkan jadi B kuadrat. Jika dikurangi A min B kuadrat berarti A kuadrat, kemudian 2 kali A kali min B, min 2AB. Kemudian min B dikuadratkan min B kali min B plus B kuadrat. Nah sekarang yang kita punya ini 2X min 1 kuadrat yang mau kita buka. 2X-nya sebagai A, satunya sebagai B. Tapi dikurangi berarti rumus yang bawah ya. 2x dikuadratkan berarti 2x kali 2x 4x kuadrat. Lalu 2AB-nya 2 kali 2x 4x kali min 1 min 4x. Kemudian min 1 dikuadratkan min 1 kali min 1 plus 1. Nah ini tanda kurungnya boleh dibuka. Angka 1 boleh digabung dengan yang angka 2-nya di belakang. 1 tambah 2, 3. Selesai. Jadi hasil G komposisi fx adalah 4x kuadrat min 4x ditambah 3. Jangan lupa cara penulisan ini lihat ke sini ya, ini pemahaman aja. Kalau ini rumus mengingat. Kemudian yang B dibalik ya, F komposisi G. Kita balik F komposisi GX. Boleh ditulis F kurung GX. GX-nya diganti, yang paling belakang dulu. GX-nya diganti dengan X kuadrat ditambah 2 ya. Kemudian F-nya. Nah, gimana nih F-nya? Pemahaman lagi. Saya tulis Fx-nya di sini ya. Pemahaman kalau belum paham. Fx-nya adalah 2x min 1. Pemahaman ya, jika x-nya saya ganti dengan 1, berarti f1, berarti si x ini diganti dengan 1. Maka penulisannya menjadi 2 kali 1 min 1. Jika x-nya 2, berarti kan f2, berarti x-nya diganti dengan 2. Jadi 2 kali 2 min 1 penulisannya. Jika x-nya 3, f3 berarti 2 kali 3 min 1. Jika X-nya diganti dengan 4X, berarti X-nya diganti dengan 4X. Jadi 2 kali 4X min 1. Nah, yang kita punya tadi soalnya adalah F dalam kurung X kuadrat tambah 2. Maka jika F dalam kurung X kuadrat tambah 2, jadi si X ini diganti dengan X kuadrat plus 2. Jadilah 2 kali, kasih kurung, 2 kali X kuadrat plus 2 min 1. 2 kali X kuadrat plus 2 min 1. Ini X-nya. Ini X-nya. Jadi X-nya diganti oleh X kuadrat plus 2. Jadi seperti ini penulisannya ya. Jadi ingat, oh F-nya adalah 2X min 1. Tapi X-nya harus diganti oleh X kuadrat plus 2. Jadi 2 kurung X kuadrat plus 2 min 1. Selesai pemahaman cara penulisan. Lalu ini penyederhanaan aja. Dikalikan ke dalam kurung. 2 kali X kuadrat, 2X kuadrat. 2 kali plus 2 plus 4. Ini boleh gabung 4 dikurangi 1, 3. Jadi hasil F komposisi G adalah 2X kuadrat ditambah 3. Tadi pertanyaan yang C adalah apakah hasil G komposisi Fx itu sama dengan hasil F komposisi GE? Tadi yang pertama hasilnya adalah jadi yang pertama mana ya? Yang pertama ini ya. Yang pertama adalah 4x kuadrat min 4x plus 3. Kemudian yang kedua ini 2x kuadrat plus 3. Berarti tidak sama ya. Tidak sama tuh. Ini G komposisi Fx, ini F komposisi Gx. Maka G komposisi Fx tidak sama hasilnya dengan F komposisi Gx. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa fungsi komposisi ini tidak berlaku sifat pertukaran atau istilahnya sifat komutatif. Jadi pada fungsi komposisi tidak berlaku sifat pertukaran atau sifat komutatif. Nah, sekarang kita lari dulu ke pemahaman mengenai sifat ya. Nah, bukan pada fungsi komposisi, ini pada penjumlahan berlaku sifat pertukaran. Namanya sifat pertukaran atau sifat komutatif.
Misalnya A tambah B sama dengan B tambah A. Contohnya 2 ditambah 3 sama nilainya dengan 3 ditambah 2. Pada perkalian juga berlaku sifat pertukaran atau sifat komutatif. A kali B sama dengan B kali A. Contoh 2 kali 3 nilainya sama dengan 3 kali 2. Pada pembagian tidak berlaku sifat pertukaran atau sifat komutatif. A dibagi B tidak sama dengan B dibagi A. Contoh, 2 dibagi 3 tidak sama dengan 3 dibagi 2. 2 dibagi 3 kan 2 per 3. 3 dibagi 2 kan 1,5. Tidak sama ya, beda. Jadi tidak berlaku sifat pertukaran atau komutatif pada pembagian. Pada pengurangan juga tidak berlaku sifat pertukaran atau sifat komutatif. A dikurangi B tidak sama hasilnya dengan B dikurangi A. Contohnya, 2 dikurangi 3 hasilnya tidak sama dengan 3 dikurangi 2. 2 dikurangi 3 kan min 1. 3 dikurangi 2, 1. Beda, tidak sama. Nah, seperti itu. Nah, jadi pada fungsi komposisi juga ternyata kan hasilnya tidak sama. Jadi tidak berlaku sifat pertukaran atau komutatif. Selanjutnya, tadi disuruh mencari G komposisi F3, GOF3 ya. Ya, artinya X-nya diganti dengan 3. Tadi hasilnya G komposisi Fx-nya adalah 4X kuadrat min 4X ditambah 3. Diganti saja X-nya dengan 3. 3 kuadrat itu 9. Jadi 4 kali 9 adalah 36. Kemudian ini 4 kali 3, 12. Jadi 36 dikurangi 12 ditambah 3 adalah 27. Jadi G komposisi F3 hasilnya adalah 27. Yang E-nya disuruh mencari F komposisi G min 1, artinya X-nya diganti dengan min 1. F komposisi G-nya tadi hasilnya adalah 2X kuadrat plus 3. Jadi X-nya diganti aja dengan min 1 ya. Min 1 dikuadratkan kan 1. 2 kali 1, 2 tambah 3, 5. Jadi F komposisi G min 1 hasilnya adalah 5. Ini adalah contoh soal nomor 2. Kita lanjutkan. Contoh soal nomor 3. Di sini ada 3 fungsi. Diketahui fungsi F, fungsi G, dan fungsi H. Ya. Nah, tapi bervariabel X. Fungsi Fx-nya adalah X kuadrat, fungsi Gx-nya adalah X min 3, dan fungsi Hx-nya adalah 5X. Tentukan A. F komposisi G komposisi Hx. Di sini ada tanda kurung yang di dalam kurungnya lagi adalah G komposisi H. Jadi ini yang didahulukan dihitung adalah G komposisi H dulu. Baru kalau sudah selesai didapat G komposisi H-nya, lalu dikomposisikan lagi dengan F. Kemudian kalau yang nomor B, ini F komposisi G dulu yang dihitung, lalu nanti setelah selesai dikomposisikan ke H. Nah, kemudian ada pertanyaan, apakah hasil yang ruas kiri sama dengan ruas kanan? Yang ruas kiri G komposisi H dulu yang dihitung. Kalau yang ruas kanan F komposisi G dulu. Nanti ditarik kesimpulannya. Kita jawab ya. Nah, saya tulis lagi nih, Fx-nya, fungsi Fx-nya adalah X kuadrat, Gx-nya X min 3, Hx-nya 5X. Kita hitung dulu yang nomor A ya. Kita hitung dulu G komposisi H dulu nih. Kita tulis sini ya. G komposisi H, GOH. Boleh ditulis G dalam kurung, G kurung Hx. Hx dahulu yang diganti, Hx-nya diganti. Tadi Hx-nya adalah 5X. Kita ganti 5X. Jadi G 5X. Nah, kita pahami lagi. Kalau belum paham, saya lari lagi ke kanan yang warna hijau. Gx-nya adalah X min 3. Gx-nya adalah X min 3. Jika X-nya ganti dengan 1, jadi G1, maka X-nya diganti dengan 1. Jadi penulisannya 1 dikurangi 3. Jika X-nya 2, berarti G2, X-nya ganti dengan 2. Jadi 2 dikurangi 3. Jika X-nya 3, berarti G3, jadi X-nya diganti dengan 3. 3 dikurangi 3. Cara penulisan aja. Maka jika G5X, tadi yang kita minta adalah G5X. Jika G5X berarti si X ini diganti dengan 5X. Jadilah penulisannya 5X min 3. Tuh 5X min 3. Kembali ke sini ya. Jadi G5X ini adalah, G-nya kamu lihat sini, X min 3. X-nya diganti dengan 5X. Jadilah 5X min 3. Selesai, buka kurungnya 5X min 3. Ini adalah hasil hitungan G komposisi HX. Nah, kemudian dikomposisikan dengan F tadi. Nah, kita kan suruh mencari ini ya. Jadi F komposisi GOH. Maka penulisannya sama dengan F kurung G komposisi HX. Nah, ini kok Bu bulatannya enggak dibuang? Enggak. Ini kan tadi udah dihitung situ ya. Nah, ini kita ganti. Tadi G komposisi H-nya adalah tadi 5X min 3. Pemahaman lagi ya. F-nya
F-nya ini, saya ke bawah, ke yang warna biru ya. X-nya ini X kuadrat. Jika pemahaman ya, jika X-nya 1 berarti X-nya ganti dengan 1 jadi 1 kuadrat. Kalau X-nya 2 berarti X-nya ganti dengan 2, 2 kuadrat. Jika X-nya 3, F3, X-nya ganti dengan 3, 3 kuadrat. Nah, yang kita punya adalah F kurung 5X min 3. F kurung 5X min 3. Maka jika F kurung 5X min 3, jadi si X ini diganti dengan 5X min 3. Ada kuadratnya, sehingga penulisannya adalah 5X min 3 kuadrat. Jadi seperti ini nih. Selesai cara penulisan ya, pemahamannya ke sini. Kalau belum paham ya. Setelah itu ini dibuka penyederhanaannya. Caranya tadi rumusnya udah di awal ya. Jadi 5x dikuadratkan, 5x kali 5x 25x kuadrat, kemudian 2 kali 5x 10x, lalu dikali min 3 jadi min 30x. Min 3 dikuadratkan plus 9. Ini nomor A ya, yang dahulukan dihitung adalah GOH, G komposisi H-nya. Nah sekarang yang B-nya adalah selanjutnya F komposisi G dulu nih. F komposisi G berarti penulisannya F kurung GX. GX-nya mana? Oh, GX-nya ini X min 3. Ya kan? Pemahaman lagi, kita mau mencari F dalam kurung X min 3. Ke sini. Kamu lihat lagi ke kanan, yang warna kuning ini ya. F kan yang mau dicari F. F-nya adalah tadi F. X-nya adalah X kuadrat. Jika X-nya 1, F1 jadi 1 kuadrat. Kalau F2, 2 kuadrat. Kalau F3, 3 kuadrat. Nah, yang kita cari adalah F kurung X min 3. Berarti si X ini diganti dengan X min 3. Jadi X min 3 kuadrat. Nah, gini. Setelah itu kita buka ya. X kuadrat. X dikuadratkan X kuadrat. Kemudian 2 kali X, 2X kali min 3 jadi min 6X. Kemudian min 3 dikuadratkan, min 3 kali min 3 plus 9. Selesai. Lalu kita gabung dengan penulisannya ini, F komposisi G, kemudian dikomposisikan dengan HX. Penulisannya begini kan. Nah, ini F komposisi G-nya kurung HX. Penulisannya seperti itu. HX-nya yang paling belakang mana? Oh, HX-nya 5X. Kemudian F komposisi G 5X. Tadi hasil F komposisi G-nya kan ini, X kuadrat min 6X plus 9. Lari ke sini, ke bawah pemahamannya. Sini ya. Ini yang warna biru. F komposisi GX-nya adalah X kuadrat min 6X tambah 9. Jika diganti dengan 1, berarti penulisannya 1 kuadrat min 6 kali 1 tambah 9. Jika X-nya ganti dengan 2, 2 kuadrat min 6 kali 2 plus 9. Jika X-nya 3 adalah 3 kuadrat min 6 kali 3 plus 9. Penulisan aja. Maka jika F komposisi G 5X, tadi kan mintanya 5X. Berarti si X-nya diganti dengan 5X. Jadilah 5X kuadrat, kemudian min 6 kali 5X tambah 9. Seperti ini ya. Nah, balik ke sini ya. Tuh, jadi min 5X-nya kasih kurung. Kuadrat, min 6 kali 5X plus 9. 5X dikuadratkan 5X kali 5X, 25X kuadrat. Kemudian min 6 kali 5X, min 30X plus 9. Oke. Nah, kita lihat tadi yang A, isinya sama loh. Coba kita lihat. Sama tuh ya, ini yang A. Yang bagian C ya, apa namanya? Sorry. Yang maksudnya ini yang tadi yang A. Ini yang A, ya kan 25X kuadrat min 30X plus 9. Ini yang B. Nah, jadi kesimpulannya sini ke C gitu. Ke C, apakah ruas kiri sama dengan ruas kanan? Ruas kiri G komposisi H dulu yang dihitung. Kalau yang ruas kanan F komposisi G dulu, ternyata sama. Sama ya. Nah, kesimpulannya kalau sama, karena ini pakai dikelompok-kelompokkan, dikasih tanda kurung, itu namanya sifat pengelompokan. Jadi karena hasilnya sama, kesimpulannya adalah bahwa pada fungsi komposisi berlaku sifat pengelompokan atau istilahnya di dalam matematika adalah asosiatif, sifat asosiatif gitu. Karena sama, ini kita lihat ini contoh pemahaman mengenai aljabar ya. Pada penjumlahan berlaku tuh sifat pengelompokan dan pengelompokan atau asosiatif. Penulisannya begini. A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Yang ruas kiri yang dihitung B tambah C dulu, baru ditambah dengan A. Kalau yang ruas kanan A tambah B dulu, baru ditambah C. Contoh, ini 3 tambah 5 dulu nih, 3 tambah 5 8, baru ditambah 2, 10. Kalau yang ruas kanan 2 tambah 3 dulu, 5 tambah 5, 10. Nilainya sama. Jadi berlaku ya. Pada perkalian juga sama. Ini B kali C dulu baru ke A. Kalau ini A kali B dulu baru ke C.
Contoh soalnya, misalnya ini 3 kali 5 dulu 15, kali 2 kan 30. Kalau ini 2 kali 3 dulu, 6 kali 5 30 sama. Berarti pada perkalian juga berlaku sifat pengelompokan atau asosiatif. Kemudian pada pembagian tidak berlaku sifat pengelompokan atau asosiatif. Ini contohnya langsung ke sini aja ya. Ini 6 dibagi 2 dulu nih. 6 dibagi 2 kan 3. Kemudian 12 dibagi 3, 4. Yang kalau ruas kanan 12 dulu dibagi 6. 12 dibagi 6, 6. 6 dibagi 2, 3. Beda hasilnya. Jadi pada pembagian tidak berlaku sifat pengelompokan atau asosiatif. Kemudian pada pengurangan juga tidak berlaku sifat pengelompokan atau asosiatif. Ini berarti ini B min C dulu yang dihitung, baru nanti A dikurangi B min C. Kalau yang ruas kanan A dikurangi B dulu, baru hasilnya dikurangi min C. Contoh ya. Ini yang ruas kiri nih, 4 dikurangi 3, 1. Berarti 5 dikurangi 1, 4. Yang ruas kanannya 5 kurangi 4 dulu. 1 dikurangi 3, min 2. Beda. Ini 4, ini min 2. Tidak sama. Jadi pada pengurangan tidak berlaku sifat pengelompokan atau asosiatif. Selanjutnya catatan bahwa F komposisi G komposisi HX ini yang dihitung ada lagi komposisi H, tapi penulisannya boleh ditulis F kurung G kurung HX. Nah kemudian yang B F komposisi G dulu yang dihitung, tapi penulisannya boleh ditulis F kurung G kurung HX. Jadilah emang hasilnya sama gitu ya. Jadi berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Karena itu kalau begitu penulisannya menghitungnya boleh dong Bu, nggak usah G komposisi H dulu, boleh langsung blok. Boleh. Jadi langsung aja F kurung G kurung HX gitu. Selanjutnya contoh nomor 4. Tadi ini ditulis ya bahwa fungsi f(x)-nya adalah 6x, g(x)-nya adalah x tambah 2, dan h(x)-nya adalah 3x min 1. Ini yang diketahuinya ya. Tentukanlah ini ada A sampai I ya. Nah, kita langsung jawab aja ya. Yang pertama F komposisi GX. Disuruh menentukan F komposisi GX, maka bisa ditulis F kurung GX. Nah, GX-nya kita ganti dengan tadi yang diketahui bahwa GX-nya adalah X tambah 2. Kita ganti dengan X tambah 2. Kemudian ini sengaja saya tidak menulis secara pemahaman. Tadi sudah ya. Jadi dianggap sudah paham gitu. Jadi kita cari F dalam kurung X tambah 2. Kamu ingatnya ke sini, mana Fx-nya? Oh, Fx-nya adalah 6x. Nah, tapi si X ini harus diganti oleh X tambah 2 gitu. Jadilah penulisannya 6 kali dalam kurung X tambah 2. Ya. Jadi 6x tapi si X ini diganti dengan X tambah 2. Jadi 6 kurung atau 6 kali X tambah 2. X tambah 2. Jadi seperti ini. 6 kasih kurung X tambah 2. Jadi ini X-nya. Jadi X-nya diganti oleh X tambah 2. Nah setelah itu kan penulisan sudah selesai. Lalu tinggal menyederhanakan. Jadi 6 kali X, 6x, 6 kali 2, 12. Jadi hasil F komposisi G, X adalah 6x ditambah 12. Yang nomor B. Disuruh menghitung G komposisi Fx. Jadi kita tulis G kurung Fx. Fx-nya diganti dengan 6x. Ini 6x ya. Kemudian G 6x. Nah, pemahamannya ingat. Oh, G 6x. Lihat, Gx-nya mana? Gx-nya adalah X tambah 2. Tapi si X-nya ini harus diganti oleh 6x. Jadi diganti dengan 6x. Jadi 6x tambah 2. Maka penulisannya adalah 6x tambah 2. Selesai. Jadi hasil hitungan G komposisi Fx adalah 6x tambah 2. Lanjut nomor C. F komposisi Hx ditulis F kurung Hx. Hx-nya yang diganti. Yang paling belakang ya. Hx-nya adalah 3x min 1. Nah kemudian kita mau menghitung F dalam kurung 3x min 1. Mana F-nya? F-nya ini. Fx-nya adalah 6x. Tapi si X-nya harus diganti oleh 3X min 1 gitu. Jadi penulisannya adalah 6 kali dalam kurung 3X min 1 seperti ini ya. Jadilah disederhanakan 6 kali 3X adalah 18X. 6 kali min 1 adalah min 6. Jadi hasil hitungan F komposisi HX adalah 18X min 6. Selanjutnya nomor D. H komposisi Fx. Jadi H dikomposisikan dengan F. Penulisannya H kurung Fx. Paling belakang dulu Fx-nya diganti dengan 6x. Kemudian H 6x.
Mana H-nya? Oh ini H-nya adalah 3X min 1. Tapi si X ini harus diganti oleh 6X ini. Karena ini kan H6X. Ya, kalau ini kan HX. HX sama dengan 3X min 1. Kalau H6X berarti X-nya diganti dengan 6X. Jadilah 3 kali 6X min 1. Seperti ini. Kasih kurung kan. 3 kurung kali maksudnya 6X min 1. Jadi 3 kali 6X adalah 18X min 1. Jadi hasil H komposisi Fx adalah 18X min 1. Selanjutnya nomor E. G komposisi H. Ditulis G dalam G kurung buka ya, kurung buka HX. HX-nya diganti dengan tadi yang diketahui adalah 3X min 1. Nah, kemudian kita mau menuliskan G kurung 3X min 1. Nah, G-nya mana? Oh, ini GX-nya adalah X tambah 2. Tapi si X ini harus diganti oleh 3X min 1. Si X ini harus diganti oleh 3X min 1. Jadilah 3X min 1 tambah 2. Kasih kurung. Enggak dikurung juga apa-apa. 3X min 1 tambah 2. Jadi ini digabung min 1 tambah 2-nya kan 2 dikurangi 1 ya. Jadilah hasil G komposisi HX adalah 3X tambah 1. Selanjutnya untuk F. H komposisi GX. Kita tulis H kurung buka GX. GX-nya diganti dengan X tambah 2. Kemudian HX tambah 2. Lihat H-nya. HX-nya adalah 3X min 1. Nah si X ini diganti oleh X tambah 2. Jadi penulisannya 3 kali kurung X tambah 2 min 1. Jadi si X-nya diganti itu dengan X tambah 2. Jadi penulisannya 3 kurung X tambah 2 min 1. Lalu sederhanakan. 3 kali X 3X, 3 kali 2 6. Ini gabung 6 dikurangi 1 5. Jadi hasil hitungan H komposisi GX adalah 3X ditambah 2. Selanjutnya nomor G. F komposisi G komposisi H. Kalau tadi kita menghitung yang G komposisi H dulu ya. Lalu ke F. Nah, karena kan hasilnya sama, jadi boleh penulisannya langsung sekaligus aja. F kurung G kurung HX ya. Nah, HX dulu paling belakang nih. Ada 3 fungsi ya. HX dulu. HX adalah 3X min 1. Tulis. Berarti ini masih FG. Nah, berikutnya adalah G dulu. Berurut ya. G dulu. G-nya kamu lihat ke atas, G-nya GX-nya adalah X tambah 2. Tapi si X ini harus diganti oleh 3X min 1. Jadilah penulisannya itu si X tambah 2 itu jadi 3X min 1 tambah 2. 3X min 1 tambah 2. Mau dikasih kurung boleh. Ini masih dikasih kurung karena kan di luarnya masih ada F. Jadi kasih kurung buka besar nih sama saya. Jadi ini si X ini diganti dengan 3X min 1 tambah 2. Dirapikan dulu. Min 1 tambah 2 kan 2 dikurangi 1 ya. Jadilah F kurung 3X plus 1. Nah sekarang penulisan untuk F-nya. Mana F-nya? F-nya adalah 6X. Tapi si X ini harus diganti oleh 3X plus 1. Jadilah penulisannya 6 kali kurung 3X plus 1 seperti ini. Sederhanakan 6 kali 3X 18X, 6 kali 1 6. Jadi hasilnya adalah 18X tambah 6. Selanjutnya G komposisi H, G komposisi F komposisi H. Langsung tulis aja G kurung F kurung HX. HX dulu paling belakang yaitu 3X min 1 diganti. Lalu F, F-nya mana? Oh F-nya adalah 6X. Tapi si X ini harus diganti oleh 3X min 1. Sehingga penulisan 6X itu jadi 6 kali 3X min 1. Sederhanakan 6 kali 3X 18X, 6 kali 1 min 6. Sekarang G-nya, mana G-nya? Oh G-nya adalah X tambah 2. Tapi si X ini harus diganti oleh 18X min 6. Diganti oleh 18X min 6. Jadi 18X min 6 tambah 2. 18X min 6 tambah 2. Ini gabung 2 dikurangi 6 min 4. Jadi hasil hitungannya adalah 18X min 4. Selanjutnya nomor I. Nah ini H komposisi G komposisi F. Langsung aja H kurung G kurung Fx. Fx-nya yang paling belakang diganti oleh 6x. Lalu G-nya ya, G dulu ya. G-nya adalah X tambah 2. Tapi si X ini harus diganti oleh 6x. Jadilah penulisannya 6x tambah 2 gitu ya. Kemudian H-nya, mana H-nya? Oh ini H-nya adalah 3x min 1. X-nya harus diganti oleh 6x tambah 2. Jadilah 3 kali 6x tambah 2. 3 kali 6x tambah 2.
min 1. Jadi 3 kali 6X tambah 2 min 1. Ya, jadi ini X-nya diganti oleh 6X tambah 2. Disederhanakan 3 kali 6X 18X, 3 kali 2 6. Ini boleh digabung 6 dikurangi 1 5. Jadi hasilnya adalah 18X ditambah 5. Nah, ini adalah contoh soal nomor 4. Contoh soal nomor 5. Diketahui fx, fungsi f-nya adalah x kuadrat ditambah 9x ditambah 22 dan ada fungsi i yaitu ix sama dengan x. Tentukan f yang pertama f komposisi ix, b i komposisi fx. Kemudian pertanyaannya apakah hasilnya sama yang nomor A dan B? Ya, lalu ambil kesimpulannya. Kita hitung ya. F komposisi IX, kita tulis F kurung IX, lalu IX-nya diganti, IX-nya adalah X. X, jadi FX. Ah, FX, mana FX? FX-nya kan X kuadrat tambah 9X plus 22. Di mana si X-nya ini diganti oleh X. Ini berarti kan tetap ya, ini kan FX, tetap. Ya berarti kan tetap ya, berarti tetap X kuadrat tambah 9X plus 22. Lalu jika dibalik I komposisi F, X, berarti I kurung FX. Fx-nya adalah X kuadrat plus 9X tambah 22. I-nya, mana I-nya? I-nya adalah X. Tapi si X ini diganti dengan ini. Berarti kan diganti dengan ini tetap. Berarti hasil yang pertama tadi kan sama ya. X kuadrat tambah 9X plus 22. Hasil yang kedua I komposisi F juga sama. Lalu kayak tadi dong, pertukaran dong, komutatif dong. Nah ini beda. Tadi di yang pertama bahwa di fungsi komposisi tidak berlaku sifat pertukaran atau komutatif. Kalau ini khusus makanya disebutnya identitas. Makanya saya tulis ini fungsinya adalah IX. I ini singkatan dari identitas. Khusus, ciri khusus. Yaitu jika yang diketahuinya si IX-nya itu X doang, X saja gitu. Kalau yang lain, kalau misalnya bentuknya yang lain itu pasti tidak akan sama. Jadi kalau ininya X saja, itu hasilnya akan sama. Oleh karena itu disebutnya bahwa pada fungsi komposisi berlaku sifat identitas dengan identitasnya adalah IX sama dengan X. Khusus untuk IX sama dengan X. Ini adalah contoh soal nomor 5. Selanjutnya contoh soal nomor 6. Diketahui fungsi fx-nya adalah 2x min 3, kemudian diketahui f komposisi g, yaitu x kuadrat min 4x tambah 7. Tentukan gx, jadi disuruh menentukan gx. Gitu, terbalik ya, kalau tadi kan diketahui fx dan gx, lalu disuruh menghitung f komposisi g. Nah ini fx-nya ada, f komposisi g-nya ada, tapi gx-nya tidak ada. Kita cara menjawabnya seperti ini. Ini model pertama ya. Kita tulis F komposisi GX-nya, lalu kan bisa ditulis F kurung GX. Nah, karena F komposisi GX-nya ini sudah ada, kita tulis di bawahnya, yaitu X kuadrat min 4X tambah 7. Ini. Nah, kemudian di ruas kanannya kan F GX gitu ya. Nah, GX-nya kan nggak ada. GX-nya tidak ada, terus gimana dong? Langsung ke F aja. F-nya mana? F-nya adalah 2X min 3. Tapi si X ini harus diganti oleh GX. Karena penulisannya tadi si GX karena nggak ada ya ganti aja X-nya dengan GX. Jadilah penulisannya adalah 2 kali GX min 3. 2 kali GX min 3. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. Min 3 saya pindahkan ke ruas kiri jadi plus 3. Kemudian ini digabung 7 tambah 3 adalah 10. Saya tukar ruas kanan pindah ke ruas kiri pindah ke ruas kanan. Jadi 2GX sama dengan X kuadrat min 4X tambah 10. Nah, 2GX ini adalah sama dengan 2 kali GX. Kebalikan perkalian adalah pembagian. Jadi GX sama dengan X kuadrat min 4X ditambah 10 dibagi 2. Atau penulisannya boleh X kuadrat dibagi 2 itu adalah setengah X kuadrat. Min 4X dibagi 2 min 2X, 10 dibagi 2 adalah 5. Jadi hasil GX-nya adalah setengah X kuadrat min 2X plus 5. Jadi cara menjawabnya seperti ini. Jadi diubah menjadi kayak pembagian gitu ya. Nah sekarang modelnya beda di nomor 7. Nomor 7 diketahui fx-nya x tambah 2, tapi ini yang diketahuinya adalah g komposisi f. Kalau tadi yang diketahui f komposisi g ya, yang ditanya gx. Ini juga yang ditanya gx, tapi yang diketahui g komposisi f. Kita lihat ya.
G komposisi fx, boleh ditulis G kurung fx. Karena sudah diketahui, kita tulis di bawahnya, yaitu yang diketahuinya X kuadrat ditambah 3X min 5. Sini, di bawahnya. Nah, di ruas kanannya, fx-nya kita ganti. Oh iya ada, kalau tadi kan nggak ada ya. Kalau tidak ada, jadi larinya adalah hitungannya itu ke model jadi perkalian lalu jadi pembagian. Nah kalau ini gimana? Fx-nya ada, yaitu kita ganti dengan X tambah 2. Jadi G dalam kurung X tambah 2. Ini tidak bisa dikalikan ke dalam, misalnya G kali X jadi GX, G kali 2 G2 nggak bisa, karena ini fungsi. Saya tukar penulisannya, yang ruas kiri pindah ke kanan, yang kanan ke kiri. Nah terus bagaimana? Kita disuruh mencari GX. Caranya adalah tidak seperti tadi, tapi dimisalkan. Saya misalkan si X tambah 2 ini adalah Y. Saya misalkan Y sama dengan X tambah 2. Jika Y sama dengan X tambah 2, berarti X-nya berapa? Kita tukar aja nih, 2-nya pindah ke ruas kiri ya. Jadi Y min 2 sama dengan X. Atau X sama dengan Y min 2. Membalikan aja. Jadi jika Y sama dengan X tambah 2, maka X adalah Y min 2. Nah, si X tambah 2 ini kita ganti dengan Y. X tambah 2 kita ganti dengan Y, si X ini kita ganti dengan Y min 2. Pemisalan tujuannya sih untuk mempermudah, kita lihat. Jadi X tambah 2 kita ganti dengan Y, jadilah GY. Yang mau kita hitung seperti ini. Si X ini kan kita ganti dengan Y min 2. Y min 2, ada kuadratnya ya, Y min 2 kuadrat. Kemudian ditambah 3 dalam kurung, X-nya diganti dengan Y min 2. Jadi 3 kali Y min 2. Ya, kemudian kita buka, cara membukanya tadi ada rumusnya di yang sudah tadi di atas ya. Y kuadrat, kemudian 2 kali Y, 2Y kali min 2 jadi min 4Y. Min 2 dikuadratkan plus 4. Kalau ini kan nggak ada kuadratnya, dikalikan langsung aja ke dalam ya. 3 kali Y, 3Y, 3 kali min 2, min 6. Lalu disederhanakan lagi, ini Y kuadrat tulis depan. Ini min 4Y, 3Y boleh ke depan 3Y, dideketin nih min 4Y, atau mau langsung dihitung boleh. Kemudian 3Y dikurangi 4Y kan min Y. Ini 4 dikurangi 6 dikurangi 5 min 7. Jadilah Y kuadrat min Y min 7. Ini GY loh. Tadi disuruhnya mencari GX. Ya udah, kita ganti aja Y-nya dengan X. Jadi GX, maka GX sama dengan ganti dengan X. Jadi X kuadrat min X min 7. Nah ini cara kedua, itu jika ternyata bentuknya larinya jadi seperti ini. Karena apa beda, kalau tadi kan nggak ada gitu ya. GX-nya gitu kan. Nah, jadi modelnya seperti ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu inverse dari fungsi komposisi. Nah, pada sebelumnya kita sudah membahas mengenai fungsi komposisi. Ya, nah sekarang inverse-nya. Jika F dan G adalah fungsi bijektif sehingga mempunyai fungsi inverse, ditulis F pangkat min 1 dan G pangkat min 1, maka inverse dari fungsi komposisi F komposisi GX ditentukan oleh, ini dibacanya inverse dari F komposisi G. Jadi ditulisnya F komposisi G pangkat min 1X. Katanya nilainya itu sama dengan inverse G dikomposisikan dengan inverse F. Jadi ini inverse G komposisi inverse F. X ada variabel X-nya. Kemudian inverse dari fungsi komposisi G komposisi Fx ditentukan oleh, ditulisnya G komposisi F pangkat min 1X. Jadi ini dibacanya inverse dari G komposisi F. Hasilnya itu sama dengan inverse F dikomposisikan dengan inverse G. Kebalikannya ya. Nanti kita buktikan. Langsung ke contoh. Contohnya diketahui, ini hanya yang diketahuinya hanya satu aja, tapi pertanyaannya beberapa. Diketahui fx sama dengan x min 5 dan gx-nya adalah 2x tambah 6. Yang nomor 1, tentukan fungsi inverse dari fx atau inverse dari fx, ditulisnya f pangkat min 1x. Nah ini sudah dipelajari sebelumnya ya. Kemudian yang kedua, tentukan fungsi inverse dari gx atau g pangkat min 1x. Kemudian yang ketiga, tentukan fungsi inverse dari f komposisi gx atau ditulis F komposisi G pangkat min 1X. Jadi ini namanya inverse dari F komposisi G.
Yang keempat, tentukan fungsi komposisi. Fungsi komposisi, bukan fungsi inverse. Ini yang nomor 4 itu ditanyanya adalah tentukan fungsi komposisi. Dari inverse G dikomposisikan dengan inverse F. Ya. Kemudian ada pertanyaan, apakah soal nomor 3 hasilnya sama dengan soal nomor 4? Nanti ditentukan kesimpulannya. Yang kelima pertanyaannya adalah kebalikannya. Kebalikan tadi F komposisi G, sekarang dibalik G komposisi F. Tentukan fungsi inverse. Fungsi inverse dari G komposisi Fx. Atau ditulis G komposisi F pangkat min 1x. Ini inverse dari G komposisi F. Kemudian yang keenam, tentukan fungsi komposisi, bukan fungsi inverse. Fungsi komposisi dari inverse F dikomposisikan dengan inverse G. Ya. Kemudian nanti hasilnya nomor 5 dilihat dengan nomor 6 apakah sama gitu. Lalu tentukan kesimpulannya. Kita jawab ya. Pertanyaan yang nomor 1 adalah tentukan fungsi inverse dari fx atau f pangkat min 1x. Seperti kalian ketahui, caranya untuk mempermudah, kita tulis fx sama dengan x min 5. Lalu fx-nya kita ganti dengan y karena y ini sama dengan fx. Kemudian untuk mempermudah kita tukar tempat aja, yang ruas kanan pindah ke ruas kiri, yang ruas kiri pindah ke ruas kanan. Untuk mempermudah ya. Kemudian si X ini posisinya di ruas kiri harus sendiri, maka negatif 5-nya kita pindahkan ke ruas kanan jadi plus 5. Nah ini belum selesai sampai sini. Selesainya adalah penulisan dalam inverse-nya diganti dengan F pangkat min 1X. Karena kan yang ditanya adalah F pangkat min 1 ya. F pangkat min 1X sama dengan si Y-nya harus diganti dengan X. Jadi X tambah 5. Jadi inverse dari F X adalah X tambah 5. Ini nomor 1. Dan ini kan beberapa waktu sebelumnya kan sudah dipelajari mengenai inverse dari sebuah fungsi. Kita lanjut yang kedua, yaitu tentukan fungsi inverse dari Gx. Jadi dari fungsi G ya, atau G pangkat min 1x. Kita jawab Gx sama dengan, Gx-nya ini 2x tambah 6. Ini saya tulis lagi contoh soalnya, maksudnya yang diketahuinya ya. Kemudian Gx-nya kita ganti dengan Y gitu, karena kan Y itu sama dengan Gx, sama dengan fungsinya ya. Kemudian kita tukar tempat aja, 2x tambah 6 dipindahkan ke ruas kiri, Y-nya ke kanan. Lalu posisinya kita menjadikan si X ini di ruas kiri sendiri gitu. Jadi plus 6-nya kita pindahkan ke kanan jadi min 6. Kemudian 2x itu kan 2 kali x. Kebalikan dari perkalian adalah pembagian. Jadi x sama dengan y min 6 dibagi 2. Atau boleh ditulis y min 6 per 2. Lalu diganti penulisan dalam inverse-nya. Inverse dari gx adalah y-nya harus diganti. Jadi x min 6 per 2 gitu ya. Jadi inverse dari g adalah x min 6 per 2. Selanjutnya nomor 3. Tentukan fungsi inverse dari F komposisi Gx atau F komposisi G pangkat min 1x. Nah, kalau tadi kan inverse dari Fx, inverse dari Gx. Nah, sekarang ini inverse dari F komposisi G-nya. Nah, jadi caranya adalah cari dulu F komposisi G-nya itu apa hasilnya. Kalau sudah didapat, baru diinversekan. Nah, caranya kan sudah dipelajari bahwa penulisannya lambang bulatan komposit ini kita dihilangkan saja. Jadi penulisannya adalah F kurung buka G kurung buka X kurung tutup. Lalu GX-nya yang paling terakhir diganti. GX-nya yang diketahui adalah 2X tambah 6. Kemudian F-nya, lihat ke atas. F-nya itu adalah Fx-nya kan X min 5. Tetapi kita menulisnya si X ini tidak boleh X ini, tapi harus diganti oleh 2x plus 6 gitu. Jadi x min 5 ini si x-nya harus diganti dengan 2x plus 6 sehingga 2x plus 6 dikurangi 5. Kasih tanda kurung boleh, 2x plus 6 dikurangi 5. Jadi x-nya adalah 2x plus 6 seperti ini ya. Nah, ini boleh digabung, 6-nya dikurangi 5, 1. Jadi hasil F komposisi GX-nya adalah 2x tambah 1. Belum selesai karena kita tujuannya mau mencari inverse dari F komposisi G. Nah, sekarang kita inversekan ya, yaitu dengan mengganti si F komposisi Gx-nya kita ganti dengan Y. Seperti tadi sih sama aja, ini diganti dengan Y gitu ya. Kemudian kita tukar tempat aja, yang ruas kanan ke kiri, yang kiri ke kanan gitu ya. Jadi 2x tambah 1 sama dengan Y.
Satunya pindah ke ruas kanan jadi min 1. 2x itu adalah 2 kali x. Kebalikan perkalian itu adalah pembagian. Jadi x sama dengan y min 1 dibagi 2. Atau boleh ditulis y min 1 per 2. Nah, ditulis dalam bentuk inverse-nya adalah f komposisi g pangkat min 1x. Ini penulisan inverse sama dengan, tapi y-nya harus diganti dengan x. Jadi x min 1 per 2. Gitu ya. Nah, kemudian ada ya, kita selanjutnya nomor 4 ya. Tentukan fungsi komposisi dari inverse G dikomposisikan dengan inverse F. Ini bukan fungsi inverse, tidak menentukan inverse, tapi menentukan komposisinya. Berarti kan inverse G dikomposisikan dengan inverse F. Nah, tadi di nomor 1 dan 2 kita sudah menghitungnya. Inverse F itu dapatnya X tambah 5. Inverse G-nya adalah X min 6 per 2. Nah, sekarang kita komposisikan yang ini ya. Dikomposisikan ini saya salin lagi yang diketahuinya ya. Dikomposisikan penulisannya seperti ini, inverse G komposisi inverse F. X sama dengan, dibuang aja, dihilangkan tanda bulatan komposisinya. Jadi G pangkat min 1 kurung buka F pangkat min 1 X. F pangkat min 1 X-nya kita ganti mana kita dapat ini. Didapat dari hasil soal nomor 1 ya. X tambah 5. Kemudian untuk inverse G-nya ini X min 6 per 2. Tapi tidak boleh X ini yang ditulis. Tapi harus diganti dengan X tambah 5 gitu. Jadi X-nya diganti dengan X tambah 5. Jadilah X tambah 5 min 6 per 2. Seperti ini. X tambah 5 min 6 per 2. Jadi X-nya diganti dengan X tambah 5. Boleh gabung 5 dikurangi 6-nya min 1. Jadilah hasilnya X min 1 per 2. Jadi inverse G dikomposisikan dengan inverse F. X sama dengan hasilnya X min 1 per 2. Nah, kemudian ada pertanyaan tadi, apakah soal nomor 3 dan nomor 4 hasilnya sama? Ternyata hasil nomor 3 kan ini ya. Inverse dari F komposisi G hasilnya X min 1 per 2. Ternyata hasil soal nomor 4, inverse G dikomposisikan dengan inverse F sama dengan X min 1 per 2. Sama gitu. Sehingga kesimpulannya bahwa inverse F komposisi GX nilainya sama dengan inverse G dikomposisikan dengan inverse F. Seperti itu. Selanjutnya pertanyaan nomor 5-nya adalah, ini diketahui, saya salin lagi. Tentukan fungsi inverse dari G komposisi Fx atau G komposisi F pangkat min 1. Jadi yang ditanya fungsi inverse-nya ya. Nah, kita hitung dulu G komposisi F-nya hasilnya berapa gitu. G komposisi Fx sama dengan, kita hilangkan tanda bulatan komposisinya. Jadi penulisannya G kurung buka F kurung buka X tutup. Fx-nya diganti dengan yang diketahui yaitu X min 5. Fx ya, bukan F pangkat min 1. Ini Fx dari soal yang pertama. Kemudian G-nya adalah 2X plus 6, tapi si X ini nggak boleh X ini yang ditulis, tapi harus diganti dengan X min 5, karena kan pertanyaannya adalah yang mau diganti adalah G X min 5. Jadi si X ini diganti dengan X min 5, jadilah 2 kurung X min 5 plus 6, atau 2 kali dalam kurung X min 5 plus 6. Jadi si X ini diganti dengan X min 5, dari sini ya. Oke, jadilah kita sederhanakan. 2 kali X, 2X, 2 kali min 5, minus 10. Ini gabung 6 dikurangi 10, min 4. Jadi hasil G komposisi Fx-nya adalah 2X min 4. Nah, sekarang kita inversekan, karena kan pertanyaannya inverse dari G komposisi F. Kalau diinversekan, ini G komposisi F-nya kita ganti dengan Y. Nah, kita ganti dengan Y, lalu tukar tempat, yang ruas kanan pindah ke ruas kiri, yang ruas kiri pindah ke ruas kanan. Jadi 2X min 4 sama dengan Y. Min 4-nya pindahkan ke ruas kanan plus 4. Karena kita tujuannya posisinya si X ini harus sendiri ya. 2X itu adalah 2 kali X. Berarti kebalikan perkalian adalah pembagian. Jadi X sama dengan Y ditambah 4 dibagi 2. Atau boleh ditulis Y tambah 4 per 2. Sekarang tulis dalam inverse-nya adalah inverse dari G komposisi F atau G komposisi F pangkat min 1X sama dengan Y-nya harus diganti. Jadi X tambah 4 per 2 harus diganti. Nah, selanjutnya, jadi hasilnya itu selanjutnya adalah yang nomor 6-nya. Tentukan fungsi komposisi dari inverse F dikomposisikan dengan inverse G. Kebalikan nomor
tadi nomor 4 ya. Ini fungsi komposisi yang ditanya adalah in plus F dikomposisikan ke in plus G gitu. Kita ini hilangkan tanda bulatan komposisinya jadi in plus F kurung buka, in plus G kurung buka X tutup. In plus G X-nya kita ganti dengan yang didapat dari soal nomor 2 ya, in plus G-nya yaitu X min 6/2. Kemudian in plus F-nya F pangkat min 1-nya kan ini X tambah 5, tapi nggak boleh X ini yang ditulis, tapi harus diganti dengan X min 6/2. Jadi ini diganti dengan X min 6/2 tambah 5. Nah, terus disederhanakan bagaimana ya supaya sederhana. Nah, karena di sini sebelah kiri penyebutnya 2, nah si angka 5 ini kita ganti dengan yang penyebutnya 2, yaitu diganti dengan 10/2. 10/2 kan 10 dibagi 2 kan 5. Nah, ini bisa digabung pembilangnya ya. Min 6 tambah 10 atau 10 dikurangi 6, 4. Penyebutnya enggak dihitung. Jadi yang dihitung itu hanya pembilangnya aja. Jadi hasilnya X tambah 4/2. Jadilah in plus F komposisi in plus G adalah X tambah 4/2. Ada pertanyaan, apakah hasil nomor 5 dan nomor 6 sama? Nah, ini tadi kita salin hasil nomor 5 adalah ini ya. In plus dari G komposisi F adalah X tambah 4/2. Yang nomor 6-nya, in plus F dikomposisikan dengan in plus G adalah X tambah 4/2. Sama, berarti kesimpulannya bahwa in plus G komposisi F itu hasilnya sama dengan in plus G dikomposisikan dengan in plus F. Jadi kesimpulan yang terakhir ini ya. Jadi seperti dibolak-balik ya. In plus F komposisi G pangkat min 1. In plus F komposisi GX sama dengan in plus G dikomposisikan dengan in plus F. Terbalik kalau ini FOG ini jadi GOF. Kalau in plus dari G komposisi F sama hasilnya dengan in plus F dikomposisikan dengan in plus G. Nah, itulah materi mengenai in plus dari fungsi komposisi ya. Kalau masih belum paham nanti bisa ditanyakan kembali. Terima kasih. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah materi pada kesempatan kali ini yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami. Jika masih belum paham, bisa ditanyakan lagi ke gurunya atau bisa dibuka lagi link videonya berulang-ulang. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.